Perkenalkan, nama saya Veronica Saragi, NPM 1901010214. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran menulis di kelas tinggi. Berbicara dengan pembelajaran menulis, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari menulis. Menulis merupakan kegiatan komunikasi verbal yang berisi penyampaian pesan dengan menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Ada beberapa tujuan dari menulis. Yang pertama itu adalah tujuan penugasan. Tujuan penugasan yaitu menulis karena ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri. Yang kedua adalah tujuan altruistik, yaitu menulis untuk menyenangkan para pembaca untuk lebih mudah memahami karangannya. Yang ketiga adalah tujuan persuasif, yaitu menulis untuk meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Yang keempat, tujuan pernyataan diri, yaitu menulis untuk memperkenalkan diri sebagai pengarang bagi pembaca. Yang kelima, tujuan kreatif, yaitu menulis untuk mencapai nilai-nilai artistik dan nilai-nilai kesenian. Yang keenam, tujuan informasional, yaitu menulis untuk memberi informasi kepada pembaca. Yang ketujuh, tujuan pemecahan masalah, yaitu menulis untuk mencerminkan atas menjelajahi pikiran-pikiran agar dapat dimengerti oleh pembaca. Selain dari ketujuh ini, tujuan dari menulis juga dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk mendapatkan informasi, untuk sebagai hiburan, dan juga untuk menambah wawasan kita. Selanjutnya yaitu fungsi menulis di kelas tinggi. Fungsi menulis yaitu sebagai alat komunikasi tak langsung antara penulis dengan pembacanya, dan juga melatih siswa berpikir kritis. Selain itu ada juga beberapa fungsi menulis. Yang pertama itu adalah menulis sebagai fungsi penataan, yang artinya tulisan yang dituangkan oleh penulis bisa menggambarkan gagasan, ide pikiran, pendapat, dan imajinasinya. Yang kedua yaitu fungsi menulis sebagai fungsi pengawetan, yang artinya tulisan yang berbentuk dokumen yang menceritakan peristiwa di masa lampau. Yang ketiga yaitu menulis sebagai fungsi penciptaan. Artinya dikatakan sebagai fungsi penciptaan karena penulis telah menggambarkan atau menciptakan suatu peristiwa melalui tulisan. Fungsi yang keempat yaitu menulis sebagai fungsi penyampaian, yaitu melalui tulisan penulis menyampaikan informasi, pengetahuan, dan pesan kepada pembacanya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Ada 5 jenis menulis di kelas tinggi. Yang pertama adalah menulis eksposisi, yaitu menulis dengan mengklarifikasi, mengevaluasi, dan menjelaskan sebuah persoalan dengan mengendalikan strategi pengembangan alinea seperti pemberian contoh proses, sebab akibat, klarifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Yang jenis yang kedua adalah menulis deskripsi, yaitu menulis dengan menggambarkan sesuatu sedemikian rupa sehingga pembaca dibuat mampu sebagaimana dipersepsi oleh panca indera dan mengandalkan pencitraan konkret dan rincian atau spesifikasi. Jenis yang ketiga adalah menulis argumentasi, yaitu menulis dengan karangan yang membuktikan kebenaran dan ketidakkebenaran dari sebuah pernyataan. Jenis yang keempat adalah menulis narasi, yaitu menulis berupa bercerita yang merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis, baik fakta maupun rekaan. Yang kelima itu adalah menulis persuasi,
yaitu jenis menulis yang mengajak atau menyuruh dan membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu metode menulis. Ada 6 metode menulis. Yang pertama itu adalah metode langsung. Metode penerapan dalam metode langsung ini yaitu guru menunjukkan sebuah gambar tentang peristiwa banjir di sebuah desa. Dari gambar tersebut, siswa membuat tulisan tentang bencana tersebut. Yang kedua itu adalah metode komunikatif. Metode komunikatif ini dilakukan dengan teknik menulis dialog, kegiatan ataupun aktivitas mereka. Yang ketiga adalah metode integratif, yaitu menyatukan beberapa aspek dalam satu proses. Contohnya menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Yang keempat adalah metode tematik, artinya yaitu menulis dengan semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Metode yang kelima yaitu metode konstruktivistik, yaitu metode belajar menemukan. Artinya guru menyampaikan informasi, siswa melakukan proses mental atas informasi sehingga mampu menemukan langkah-langkah dari pemecahan masalah tersebut. Yang keenam ataupun yang terakhir yaitu metode kontekstual, yaitu konsepsi pembelajaran dengan menghubungkan mata pelajaran dalam dunia nyata. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran menulis kelas tinggi. Pendekatan pembelajaran menulis menurut Freud dan Gill ada 4. Yang pertama itu adalah pendekatan komunikatif, di mana pendekatan komunikatif ini memfokuskan pada keterampilan peserta didik yang mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi. Yang kedua itu adalah pendekatan integratif, yaitu pendekatan pada penekanan keterampilan berbahasa, menulis, membaca, dan berbicara. Yang ketiga adalah pendekatan keterampilan proses, yaitu pendekatan yang memfokuskan keterampilan peserta didik dalam mengamati dan mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengomunikasikan. Yang keempat yaitu pendekatan tematis, di mana pendekatan tematis ini merupakan pendekatan yang menekankan pada tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Ada beberapa strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama itu adalah strategi menulis berdasarkan rangsangan visual, yaitu menyajikan gambar atau film, lalu siswa membuat karangan tentang gambar tersebut. Yang kedua adalah strategi menulis berdasarkan rangsangan suara, artinya menyajikan suara berbentuk dialog, ceramah, diskusi, atau tanya jawab, lalu siswa disuruh menulis informasi dari yang didengarnya. Yang ketiga itu adalah strategi menulis berdasarkan rangsangan buku. Strategi ini dilakukan dengan cara menyajikan teks bacaan, lalu siswa disuruh membuat karangan berdasarkan teks yang dibacanya. Yang keempat adalah strategi menulis laporan. Strategi ini dilakukan dengan siswa disuruh menulis dengan melakukan kegiatan wawancara, mengikuti seminar, dan juga dharma wisata. Selanjutnya yaitu yang kelima, strategi menulis surat. Dalam strategi ini, seorang guru dapat menyuruh siswa untuk menulis surat resmi ataupun surat pribadi. Yang keenam yaitu strategi menulis yang didasarkan pada tema tertentu, yaitu menulis dengan membuat karangan sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu strategi menulis karangan bebas, yaitu karangan dengan tema dan sifatnya ditentukan oleh siswa itu sendiri.
Selanjutnya adalah tahap-tahap menulis di kelas tinggi. Tahapan dalam menulis di kelas tinggi yang pertama itu adalah tahap pra-menulis, yaitu siswa berusaha mengemukakan apa yang akan mereka tulis. Yang kedua itu adalah tahap menulis konsep, yaitu siswa mengorganisasikan dan mengembangkan ide yang telah dikumpulkannya lewat kegiatan curah pendapat dalam bentuk draft kasar. Yang ketiga adalah tahap merevisi, yaitu tahap perbaikan. Siswa melihat kembali tulisannya untuk selanjutnya menambah, mengganti, atau menghilangkan sebagian ide berkaitan dengan penggarapan struktur cerita yang ditulis. Yang keempat yaitu tahap mengedit, yaitu tahap penyempurnaan tulisan yang dilakukan sebelum dipublikasikan. Tahap yang terakhir adalah tahap publikasi, yaitu tahap mempublikasikan hasil dari tulisannya. Baiklah, demikianlah pemaparan tentang pembelajaran menulis di kelas tinggi. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.